Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Widiawati dari program studi D3 Administrasi Perkantoran dengan NIM 2023002. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah video yang membahas tentang dokumen rapat. Langsung saja kita masuk ke dalam slide. Nama kegiatan rapat yang saya ambil ialah persiapan pelaksanaan pengerjaan atau pre-construction meeting. Sifat rapat ini bersifat resmi. Tanggal pelaksanaannya yaitu 4 Agustus 2015. Tempat pelaksanaannya di lingkungan Balai Desa Pelaksanaan Jalan Nasional Romawi 5. Mengapa rapat ini perlu diselenggarakan? Seperti ditunjukkan dalam slide ini, penjelasannya ialah rapat ini diselenggarakan guna untuk menilai kesiapan penyedia jasa konstruksi melalui rencana mutunya dan menyatukan pengertian terhadap seluruh dokumen kontrak serta membuat kesepakatan terhadap hal-hal penting yang belum terdapat dalam dokumen kontrak maupun kemungkinan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kerja. Apa masalah yang akan dibahas dalam rapat tersebut? Yang akan dibahas dalam rapat tersebut ialah program mutu atau RMK kontraktor dan RMK konsultan pengawas. Kemudian ada rencana K3 kontrak atau RK3K kontraktor dan RK3K konsultan supervisi. Kemudian ada organisasi kerja atau inklusif dalam RMK. Kemudian ada jadwal pelaksanaan pekerjaan yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja atau inklusif dalam RMK. Kemudian ada jadwal pengadaan bahan atau material, mobilisasi peralatan dan personil atau inklusif dalam RMK. Kemudian ada penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan. Lalu ada menyamakan persepsi tentang pasal-pasal atau butir-butir yang tertuang dalam dokumen kontrak. Kemudian ada usul-usulan perubahan mengenai isi dalam pasal-pasal dokumen kontrak seperti jadwal mobilisasi, jadwal waktu pelaksanaan, segala sesuatu yang telah disepakati saat penandatanganan kontrak. Kemudian siapa yang akan diundang? Yaitu ada pejabat pembuat komitmen atau PPK dan direksi lapangan. Kemudian ada pengawas atau konsultan supervisi, yaitu ada direktur supervisi engineering dan tenaga tradisional atau tenaga ahli. Kemudian ada penyedia pekerjaan konstruksi atau kontraktor yang terdiri dari direktur, general superintendent, dan site manager. Kemudian perencana terdiri atas P2JN. P2JN sendiri ialah Satker Perencanaan dan Pengawasan Jasa Nasional dan direktur konsultan perencana. Lalu ada Balai Satker, kemudian ada vendor atau AMP atau Concrete Batch Plan dan lainnya. Kemudian di mana rapat akan diselenggarakan? Rapat akan diselenggarakan di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Romawi 5. Kemudian ada kapan sebaiknya rapat diselenggarakan. Waktu rapat diadakan selambat-lambatnya 7 hari sejak diterbitkan SPMK. SPMK sendiri ialah tanggal mulai pekerjaan, dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan. Bagaimana rapat ini berjalan? Rapat ini berjalan secara berkala. Karena dalam rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan atau PCM, masing-masing pihak harus berperan aktif terhadap hal-hal yang sangat mungkin terjadinya dualisme pengertian terhadap semua klausul-klausul dalam dokumen kontrak termasuk spesifikasi teknis. Kemudian, pelaksanaan rapat harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Rapat persiapan pekerjaan atau PCM dilaksanakan masing-masing paket pekerjaan yang terdapat bersama-sama paketannya jika jenis-jenis pekerjaan masing-masing paket adalah sama. Kemudian, jenis rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan dalam rapat terbuka karena dalam rapat ini tidak dibahas sesuatu yang bersifat rahasia, hanya hal yang bersifat umum untuk semua anggota yang hadir. Lalu, bahan-bahan rapat telah dibagikan sebelum rapat dimulai agar tidak terjadinya kesalahpahaman saat materi sedang menjelaskan. Baik, segitu saja dari saya. Maaf jika banyak kesalahan kata ataupun dari sikap saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.